Nama-nama seperti heritage itu kan untuk membawa hawa baru dan memang mengundang untuk inovasi-inovasi lah yang dilakukan di MP Belanda ini ya Mas Adi ya. Sebetulnya hanya nama. Iya, karena nama supaya untuk membedakan kurikulumnya gitu. Iya. Jadi ini bagian ini itu. Nah kalau misalnya latihan kan tadi ada yang untuk disiapin untuk masuk ke heritage. Yeah. Di heritage ini usianya itu dari mulai usia 10 ke atas sampai 50. Ya, sebetulnya gini, kalau heritage itu kan ala MP. Iya. Jadi siapa yang masuk di MP, siapa yang anggota MP itu bisa latihan heritage juga. Jadi dari anak kecil pun boleh gitu ikutan heritage gitu, karena ya itu bagian dari MP juga. Bagian dari MP. Aku jadi penasaran nih Mas Adi. Mas Adi dulu pertama kali ikut silat. Apalagi Merpati Putih itu dulu kenapa nih Mas? Zaman dulu nih di awal-awal masa-masa pertama kali Mas Adi ikut Merpati Putih Mas. Saya tuh ikut tahun 93 ya. 93 pertama dari teman-teman sih. Teman-teman ikutan silat gitu kan. Saya lihat wah, ini nih saya mau ikutan silat nih gitu kan. Masih di Jakarta. Di sini. Ya. Waktu itu SD kelas 5, kelas 4, kelas 5 gitu ya, saya lupa. Dari situlah pertama kali. Iya. Waktu itu yang ngelatih masih dengan siapa Mas? Saya dilatih sama Pak Supriyono, terus satu lagi almarhum udah meninggal karena COVID. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini juga waktu awal COVID. Terus siapa ya, senior kami juga Mas Ismail dilatih untuk di situ. Di sini. Iya. Tapi kita waktu itu pertama kali latihan di KBRI. Jadi sejarahnya itu kan MP ada di Belanda itu kan sebetulnya dibawa oleh Kopassus. Iya, nah ini yang menarik nih. Oleh Kopassus yang jadi Kopassus itu kan dulu mengawal duta besar dan diplomatik di sini ya. Iya. Nah di situ kan orang-orang tuh Kopassus tuh biasanya dari MP gitu kan. Nah kita jadi latihan lah di situ. Pertama ada 1 orang, 2 orang, terus saya nggak ada Pak Supriyono ya. Kalau Pak Supriyono bisa menjelaskan banyak tuh. Nanti kita ketemu lagi. Nanti kita ketemu deh. Insya Allah ketemu. Terus anak-anak yang kerja di yang orang tuanya kerja di kedutaan itu biasanya dimasukkan ke situ deh tuh latihan Merpati Putih. Jadi gitu. Anak-anak yang keluarganya ada di Departemen Luar Negeri itu ada terkait dengan kedutaan, anak-anaknya ikut latihan. Biasanya ikut latihan di situ gitu. Nah, saya juga kebetulan sekolah di Sekolah Indonesia di Wassenaar sini, jadi ikutan deh tuh gitu, ikutan. Tapi selama latihan tuh kita di situ di KBRI terus gitu. Jadi kita nggak banyak latihan itu nggak seperti ini sekarang banyak. Kita hanya kadang 5, kadang maksimal 10, kadang ada 3 gitu. Jadi dulu Mas Adi juga ikut karena orang tua di diplomat juga. Orang tua saya nggak diplomat, kakek saya kebetulan diplomat, jadi saya boleh masuk. Iya, jadi keluarga kan ada. Iya betul, ada keluarga. Seru, ya? Iya betul. Terus latihan di situ di KBRI lumayan lama lah dulu. Jadi mungkin setelah itu baru latihan itu mulai dibuka untuk umum. Iya betul. Dibuka untuk umum tapi latihannya masih di KBRI. Dulu sempat dibuka untuk umum latihan di KBRI, tapi ternyata karena di KBRI dan orang luar itu ngelihat ini lingkungan private gitu kan. Jadi orang mau masuk itu segan gitu loh. Dan akhirnya kita buka pertama di tempat lain sebelum sini juga hanya teman-teman kita aja gitu, latih aja. Dan setelah kita pindah ke lokasi yang ini dan ternyata
makin Justru banyak. makin banyak. Iya, Nah, makin ini banyak. nama lokasinya adalah Sport apa Mas tadi? Sport Campus. Sport Ini Campus. Sport Campus. Jadi ya. nanti kita juga akan touring, nanti kita akan rekam juga lokasi-lokasi latihannya. Tadi sempat kelihatan juga ada voli pantai dan lain-lain. Nah, ternyata setelah pindah ke sini ternyata setelah pindah ke sini justru mungkin karena terlihat lebih mumpuni ya, mungkin maksudnya masih ruangannya besar dan bagus, jadi anggotanya lebih banyak. Ini mulai dari kapan tuh Mas pindah ke sini Mas? Kita mulai pindah itu awal 2018. Jadi sekarang udah hampir 4 tahun ya Mas Adi ya. Kalau dari teman-teman sendiri, tadi kan saya lihat juga ada beberapa yang memang disiapkan untuk fighter ya Mas ya. Betul. Berapa banyak kejuaraan yang ada di Belanda ini yang udah diikuti oleh MP Belanda sendiri? Sebelum ada COVID ini kita pertandingan itu dari NPSF ada 4 sampai 5 pertandingan per tahun. Per tahun. Iya. Jadi anak-anak ini juga ini dari grup performance. Ini memang dilatih dan digembleng dari mulai usia kecil itu untuk tanding gitu. Dan diikutkan di pertandingan. Diikutkan di pertandingan-pertandingan. Kalau dari sini Mas Adi, kalau dari Belanda sendiri, yang udah pernah ada yang juara belum di Belandanya? Maksudnya kan pertandingan ada 5. Pertandingan ada 5 itu pertandingan silat antar perguruan. Iya, antar perguruan. Ya, betul. Jadi yang biasanya menang anak MP dong. Iya dong. Anak MP. Harusnya. Anak MP dong, Harus MP kan. Kalau di sini sendiri ada nggak Mas yang cukup berprestasi yang kebetulan datang hari ini? Cukup berprestasi siapa? Sebetulnya baru sih ini. Anak-anak ini baru sih. Nah, ini yang baru-baru. Kita ada Putra, terus Aditya, terus banyak sih Indi juga, terus ada Sim itu juga sering ikut pertandingan. Kalau yang dari MP yang sudah berapa kali menjadi kampiun Belanda antar perguruan itu biasanya Putra. Putra, tapi kebetulan hari ini kan. Kebetulan anak saya. Nah, itu makanya itu tujuannya. Karena kemarin aku udah dititipin Mbak, itu katanya jadi mungkin agak rancu anak putranya siapa gitu kan, masih anaknya siapa. Dia anaknya Mas Adi itu juara kan, sampai ke Jakarta pun, datang ke Jakarta pun juara. Aku udah lihat foto-fotonya sih Mas. Cuman sayang kita nggak bisa ketemu hari ini ya Mas, di rumah. Dia sekarang lagi liburan sebetulnya, kan ini hari terakhir sekolah,
Jadi liburan sama temennya. Oh, gitu. liburan sama teman-temannya. Iya, Mungkin iya. nanti kalau kita datang lagi, mungkin aku bisa main ketemu di mana lah, nggak usah harus di sini Iya, sih. siap, bisa. Ngobrol-ngobrol sama dia juga, Iya, gitu Mas iya. Adi. Dia kebetulan tuh memang dari kecil memang kenalnya silat, olahraga itu. Dan dia sih suka banget sama silat gitu. Setelah saya bawa pertama bawa ke tempat latihan, dia itu tertariknya tinggi. Itu karena bapaknya dia melihat sosok ayahnya Enggak atau juga sih. dia Enggak juga sih. karena apa tuh Mas kalau Mungkin karena apa ya? Jadi Putra itu punya pengalaman yang jelek sebetulnya. Dia tuh punya pengalaman dibully di sekolah. Tapi saya selalu bilang gini, selalu ngalah gitu. Kita belajar, saya belajar silat itu kan untuk bela diri. ya? Jadi kalau benar-benar kepepet baru kita bisa. Tapi ya namanya anak dibully terus, akhirnya dia minder lah gitu sama temen-temennya. Dan akhirnya setelah masukin pencaksilat dia tuh merasa diakui, merasa punya temen, merasa seneng gitu loh. Dan dia juga merasa punya kemampuan untuk membela dirinya lah, betul, untuk melawan sih. Iya. Dan dia latihannya giat gitu loh. Di rumah juga dia dipelajarin lagi, dia sering lihat video-video gitu kan, video-video silat lain. Dari situ rasa ingin tahu tuh lebih terus. Sekarang kelas berapa Mas Putra? Sekarang tuh kelas 3 SMP nih. Kelas 3 SMP udah besar ya. Waktu kemarin ikut kejuaraan itu di tahun waktu di mana nih? Waktu yang kemarin Pak pulang ke Indonesia tuh kalau nggak salah Ke terakhir Indonesia itu tahun 2019. 2019 Iya, itu 19 benar-benar itu menjadi dia pusat perhatian. Lumayan dia. Ikut di mana sih di Cirebon. Kejuaraan di Cirebon, terus kejuaraan di mana sih Jawara itu di Bekasi ya. Kalau di Cirebon dia dapat fighter terbagus, terus juga menang juara 1. Nah itu jadi tahun 2019 mudah-mudahan kedepannya makin berprestasi lagi ya Mas Adi ya. Oke. Kita mau nanya-nanya nih, gimana kok tertarik sama pencak silat dan kenapa Merpati Putih? The first time I entered Merpati Putih was 2012. 2012, I came here for studying, and the first time I came here was actually because of Herman Winterberg. Herman Winterberg is one of the trainers as well over here, and he's a friend of mine. And we knew each other from Silat in Emmen. It's a place or a village in the north of Holland. So after that we maintained contact, and then he trained over here, and he asked me if I can come here. So that's the reason I came here at Merpati Putih, and since 2012. You joined with Merpati Putih. What do you think about Merpati Putih? I think it's a very beautiful school, as in I think that there's a lot of diversity, a big diversity in the way people train. So you have a couple segments which you can specify in. One of them is Tunning, and I really specialize in Tunning. So the sports element of Silat, that's my specialty. So that's what I like the most. From my 5th, I started doing Silat from my 5th, and then I started doing Tunning. Probably around my 7th.
So right now I'm 30 right now, so I think it's quite a long time. But yeah. Kalau ini yang berprestasi dari anak buahnya Mas Zhang, itu ada siapakah yang udah berprestasi selama Mas Zhang melatih di sini untuk fight? En wie heeft goede prestaties binnen jouw team? Maybe the last 5 years. Also in the best. Ja, de beste vechters gemaakt van jouw team. Okay. I think that the best, the most talents. I think everyone has a talent, which are training in the performance team, but also in the Silat Academy, because we do divide it in two groups. So we have Silat Academy. It's the smallest kids. It's also the group which we start off with. That means that if a new kid is coming, they're starting at the Silat Academy. So after that, when they train the Silat Academy, we give them the basics, and after that they roll into they grow into the performance sport and performance team. So from that moment, we are concentrating and focusing on a lot of the tanding, the TTGR from Silat. So that's the moment when we are picking the most talented kids, and invite them to the sports and performance team. So in that case, we are working with them only based on performance in order to compete. That's what we do. Thank you very much. Dan Mas Arwin punya strategi khusus nggak untuk menarik anggota baru? Do you have a special strategy to attract new members? You mean? Yes, you understand. Yeah, I understand a little bit. Our strategy is to do well. We try to have a good website. Through the website, we get a lot of new members. And strategy-wise, it's the friends that we have, the people that we have, the community that we have. We try to expand on that. So classmates of that person, or the friends of that person, even neighbors. Through those networks, we try to attract new members. Yes. So the word of mouth is our most powerful tool to expand our team. Pernah terpikir nggak? Have you ever think to expand outside then? Yes, of course. We the main focus is at The Hague. That's our base. So everyone who is training over here, most of them, like probably 95%. 95% is from The Hague, but the 5% is also from Amsterdam, or coming from Leiden as well. So that's Rotterdam. Yes. So it depends, it varies. So we have mainly The Hague as our target group, and we have also members which are living 70 kilometers from here. Okay, thank you very much, Mr. Zhang and Mr. Arwin. You're welcome. See you again someday. Yes. When I have another holiday. Oke, Dan. Terima kasih. Ketemu lagi nanti kita di MP Channel berikutnya. Salam. Oke.
Bank Wuri Saudara berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Siap menyambut Anda di lebih dari 150 jaringan kantor di seluruh Indonesia. Dengan visi menjadi bank yang kompetitif dan sehat. Kami terus bertransformasi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dengan menghadirkan beragam produk dan jasa yang solutif. Dan terus meningkatkan layanan berbasis digital. Kami berhasil meraih beragam penghargaan bergengsi, keberhasilan yang diraih atas sinergi bersama,